Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Bagaimana kabar? Semua bersuka cita bukan? Puji Tuhan. Saudaraku, di minggu terakhir di tahun 2021 ini dan di pesta Natal yang kedua hari ini, mari kita menerima firman Tuhan, baik saudara-saudara yang ada di gereja ini, terutama juga saudara-saudara yang mengikutinya dengan live streaming. Yaitu dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang bersuka cita merayakan hari Natal yang kedua ini, puji Tuhan bila kita sudah bisa merayakan Natal tahun ini lebih semarak dan dengan penuh sukacita karena angka penularan COVID-19 sudah semakin menurun. Semoga angka penurunan ini terus berlanjut ke tahun depan ini. Dan pasti semua kita sudah merayakan Natal beberapa kali, baik tahun ini, tahun yang lalu, dan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di antara kita mulai dari kita kecil sudah ratusan kali, bahkan mungkin ada yang sudah ribuan kali merayakan Natal. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah pengaruh Natal dalam hidup kita? Adonggo pakorhon ni Natali di ngoluta. Saudaraku, mari kita sejenak belajar dari pohon Natal. Pasti di setiap perayaan Natal seperti ini, hal utama dan yang menjadi pusat perhatian adalah pohon Natal. Sedikitnya kita mengenal dua jenis pohon Natal. Yang pertama adalah pohon Natal artifisial yang hanya bagaikan pohon karena dia terbuat dari plastik. Bila Natal tiba, maka pohon Natal ini kita buka dari bungkusnya lalu dipasang, lalu dihiasi. Dan nanti sesudah Natal ini usai, maka pohon Natal ini akan dibongkar, dibungkus kembali, disimpan di gudang. Pohon ini tidak pernah bertumbuh. Tetapi justru semakin lama, semakin banyak dia dipakai, dia akan semakin rusak, bukan? Mari kita coba renungkan dalam hati kita. Apakah iman kita juga seperti itu? Tetapi ada pohon Natal yang kedua, yaitu pohon Natal yang hidup. Beberapa hari yang lalu ada seorang ruas nihuria kita yang mengirimkan kami kado Natal. Saya pikir dia parcel, tetapi setelah kami buka ternyata isinya adalah pohon cemara yang masih kecil. Ini kebiasaan di beberapa negara, terutama di negara Eropa. Banyak keluarga yang membuat tradisi menanam pohon cemara setiap tahun. Setelah beberapa tahun dan cukup besar, maka pohon itu dibawa ke rumah lalu dihias dan dijadikan menjadi pohon Natal mereka pada tahun itu. Dan setelah Natal selesai tahun itu, pohon cemara itu tidak dibuang, tetapi ditanam kembali di pekarangan agar semakin bertumbuh. Dan tahun berikutnya
pohon cemara itu diambil lagi dan digunakan menjadi pohon Natal mereka. Demikian sampai beberapa tahun. Dan setelah pohon itu cukup besar dan tidak muat lagi di rumah mereka, maka pohon itu dibiarkan tumbuh di pekarangan rumah. Kebiasaan ini mengingatkan mereka agar dalam setiap perayaan Natal seperti ini mereka terus bertumbuh dan bertumbuh dalam iman, dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, bertumbuh dalam buah-buah iman. Bukan seperti pohon Natal plastik tadi yang semakin lama justru semakin rusak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ruas HKBP Serpong, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Seperti pohon Natal yang bagaimanakah kita? Mari kita jawab dengan jujur di hati masing-masing. Apakah setiap kali kita selesai merayakan Natal seperti ini, apakah ada perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik? Baik dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bergaul, dalam pekerjaan kita, dalam cara kita berkeluarga. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah setelah kita merayakan Natal setiap tahun, apakah kasih kita semakin bertambah-tambah kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita? Setelah kita selesai merayakan Natal, apakah kita bertumbuh dalam karakter? Apakah semakin tahun karakter kita semakin sama dengan karakter Kristus? Mari kita jawab masing-masing di hati kita. Sekarang saudaraku, mari kita masuk ke nats ini. Pasti kita semua sudah sangat sering mendengar perkataan ini. Firman itu menjadi manusia. Di istilah teologianya disebut inkarnasi. Karena kita sudah sering mendengar ucapan ini, kita langsung saja masuk mengambil beberapa pokok menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, kita tahu pasti bahwa pada mulanya yang mencipta dunia ini adalah firman Tuhan. Dan sekarang dikatakan firman yang mencipta dunia ini sekarang hadir menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia yang persis sama dengan saya, dengan kita manusia. Itulah Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem yang kita rayakan. Saudaraku, itu adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Seorang penulis menuliskan begini. Bila manusia menjadi ikan, itu bukanlah apa-apa. Bila dibandingkan dengan Allah menjadi manusia. Seorang penulis bernama Philip Yancey pernah menuliskan begini. Tidak terbayangkan bagaimana Allah pencipta segala sesuatu itu mau menyusut, mau mengecil, sangat kecil, sampai hingga hampir tidak terlihat oleh mata, mau menjadi sebuah sel telur dan membelah diri menjadi janin yang berbentuk yang makin lama makin membesar di rahim seorang gadis remaja bernama Maria yang masih bertunangan dengan Yusuf. Itu sebuah keajaiban yang luar biasa. Tetapi sekarang apa maknanya itu? Mengapa Allah mau menjadi manusia? Itu memastikan kepada kita saudaraku bahwa di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu terdapat dua hakikat sekaligus. Yang pertama adalah hakikatnya sebagai Allah 100%, Allah yang asli, Allah yang ori. Tetapi di pihak lain dia adalah manusia 100% asli. Persis seperti kita manusia. Hanya satu perbedaannya dengan kita, yaitu dia tidak berdosa. Karena Yesus tidak dibuahi dari benih manusia yang berdosa, tetapi dari Roh Kudus. Lalu sekarang
pertanyaan yang sangat menentukan adalah mengapa firman yang mencipta itu harus menjadi manusia? Mengapa harus menjadi daging? Untuk apa? Jawabannya sangat singkat dan sederhana sekali. Yaitu supaya bagi dunia, bagi saya, bagi kita ada juru selamat. Mengapa saudaraku? Untuk memahami ini kita harus membaca, mempelajari semua tulisan-tulisan Paulus di Perjanjian Baru. Dari tulisan-tulisan Paulus kita akan melihat sedikitnya ada 3 istilah yang digunakan oleh Paulus yang menjadi alasan mengapa Allah harus menjadi manusia. Dan ketiga istilah inilah yang menjadi pokok penting dalam keselamatan kita. Apakah itu? Yang pertama, Allah harus menjadi manusia supaya ada menjadi pengganti. Supaya ada menjadi pengganti yang menggantikan kita. Itu dituliskan Paulus di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tahu saudaraku, karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu menerima hukuman berupa penderitaan, kesusahan, hingga puncaknya kematian kekal di neraka. Tetapi Allah tidak mau itu. Allah tidak menginginkan kematian orang-orang manusia yang diciptakannya itu. Oleh karena kasih-Nya, maka Allah datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan Yesus menggantikan kita memikul semua hukuman akibat dosa tersebut. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 53 ayat 5. Itulah sukacita kita di hari Natal ini. Allah mau menjadi manusia supaya ada yang menggantikan kita untuk memikul semua penderitaan hukuman dosa itu. Di kayu salibnya di Golgota, Tuhan Yesus memikul semuanya penderitaan kita itu. Semua kesakitan kita akibat dosa itu dipikulkan kepada Dia di kayu salib itu. Dan karena itu setiap orang yang mau percaya, yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, bagi dia kesakitan akibat dosa itu sudah diambil. Karena itulah Yesus memanggil kita di Matius 11 ayat 28 ayat yang terkenal itu yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah mau menjadi manusia? Allah mau menjadi manusia supaya ada penebus bagi kita. Supaya ada penebus bagi kita. Ini ceritanya. Istilah ini berasal dari dunia pegadaian. Dan kita tahu akibat dosa, maka nyawa manusia itu tergadai kepada si iblis seperti dikatakan Paulus di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana supaya kita bisa dibebaskan? Harus ada penebus. Harus ada penebus. Lalu ditebus dengan apa? Karena yang tergadai adalah nyawa manusia, maka penebusnya adalah nyawa manusia. Tidak mungkin nyawa binatang bisa menebus nyawa manusia. Harus ada nyawa manusia. Tetapi pertanyaannya adalah manusia yang mana? Karena nyawa semua manusia sudah ikut tergadai, karena tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Karena itulah saudaraku, didorong oleh kasih Allah yang tak terbatas, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 itu. Allah mau menjadi manusia, punya nyawa seorang manusia yang asli, 100% manusia.
Karena itulah Paulus menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Adam yang kedua. Tetapi Yesus manusia itu tidak berdosa sehingga nyawanya tidak ikut tergadai, bukan? Karena itulah Yesus bisa memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi nyawa manusia. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Di kayu salib itulah Yesus memberikan nyawanya kepada kematian itu. Dan di sanalah dia mengatakan kepada si iblis itu, "Hai iblis, dari dulu engkau sudah mengambil semua nyawa manusia Adam dan seluruh keturunannya. Tetapi hari ini saya membayar lunas. Karena itu mari bebaskan semua nyawa manusia yang tergadai bagi padamu itu." Tuhan Yesus membayar lunas. Sehingga ketika kita mau percaya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ada kepastian bagi kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan keselamatan pengampunan dosa itu sangatlah sempurna. Sehingga tidak perlu diulang-ulang. Dia sekali untuk selama-lamanya. Once for all. Ninna di hatana asing. Dan tidak perlu ditambah dengan amal-amal perbuatan lain. Itulah tujuan kedua mengapa firman itu harus menjadi daging. Tetapi masih ada yang ketiga, saudaraku. Firman itu menjadi daging supaya ada yang memperdamaikan, supaya ada yang menjadi perantara yang mengantarai, supaya ada yang membawa kita kembali kepada Allah. Kita tahu akibat dosa, maka terbentanglah jurang yang sangat dalam antara manusia dengan Allah. Itulah kematian. Kematian itulah pemisahan manusia dari Allah, dan jurang itu sangat-sangat dalam. Bila keadaan terus seperti itu, maka nasib seluruh manusia adalah tetap di neraka, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Padahal tujuan Allah menciptakan manusia di awal penciptaan itu adalah supaya seluruh ciptaannya itu bersama-sama dengan Dia di tempatnya di sorga itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Supaya jurang yang dalam itu bisa diantarai, bisa dihubungkan, harus ada jembatan, bukan? Dan syarat jembatan yang sempurna adalah bila salah satu bila ujungnya yang satu itu tiba di sisi jurang yang satu, dan ujung jembatan yang satu lagi tiba di sisi jurang yang satu lagi. Kalau dia hanya di tengah-tengah, tidak mungkin dia bisa menjadi jembatan. Tetapi harus sampai di sisi kiri, sampai juga di sisi kanan, maka terbangunlah jembatan, maka kita bisa menyeberang dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Saudaraku, itulah yang dilakukan Allah sehingga Dia mau menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, maka di dalam diri Tuhan Yesus itu ada dua hakikat sekaligus. Di satu pihak, di satu sisi, Dia adalah manusia, bisa tiba di sisi manusia, tetapi di sisi lain Dia adalah Allah, Dia bisa tiba di sisi Allah. Maka oleh Tuhan Yesus terbangunlah jembatan yang sempurna itu. Karena itulah Yesus berani mengatakan di Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa berani Yesus mengatakan seperti itu?
Karena hanya Dia juru selamat yang seperti itu. Anak-anak muda ingat ini. Coba cari di seluruh agama-agama yang ada di dunia. Tidak ada juru selamat mereka yang bisa menghubungkan manusia dengan menghubungkan Allah sekaligus. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Yesus juru selamat yang adalah manusia dan adalah Allah. Sehingga Dia bisa benar-benar membawa kita pulang kembali kepada Allah. Ingatkan anak-anak kita amang ina. Jalan ke Roma yang banyak. Jalan ke Serpong juga banyak. Tetapi jalan menuju Bapa, jalan menuju sorga, jalan menuju hidup kekal hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging itu. Ajar ho kamu mai tua kaya nak kota ya tehe. Tiki pendeta resort tahu ketika saya menjadi pendeta resort tidak ada pelajar sidi yang bisa naik sidi kalau dia tidak tahu menerangkan ini. Karena ini salah satu pokok yang perlu dalam iman kita. Dan hebatnya saudaraku, setelah firman itu menjadi daging, maka tersedialah keselamatan sempurna bagi manusia. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sebagai hadiah. Tidak perlu perbuatan baik. Tidak perlu amal-amal. Tidak perlu yang lain-lain. Hanya satu tangan menerima kasih karunia itu. Yaitu iman percayamu. Anda, saudara percaya, saudara diselamatkan. Itu sebuah kepastian. Itu hal yang pertama. Tetapi masih ada lagi hal yang menarik dalam nats ini. Ada yang perlu mendapat perhatian kita di ayat 14b yang berbunyi, diam di antara kita. Diam di antara kita. Dari kata aslinya itu berarti Tuhan membuat kemahnya di dekat kita. Tuhan membuat rumahnya bersama-sama dengan kita. Saudaraku, kita masih ingat kemah suci yang didirikan oleh Musa atas suruhan Allah dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun itu. Kemah itu bisa bermakna dua. Pertama, kehadiran kemah suci itu di antara mereka, itulah tanda atau bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya. Dan yang kedua, kemah suci itu adalah tanda sebagai tanda bahwa Tuhan sudah mengangkat Israel, bangsa budak dari Mesir itu menjadi umatnya, menjadi kesayangannya. Karena itu saudaraku, biarpun kalimat tadi sangat-sangat pendek, tetapi itu sangat memberi kita sukacita. Karena dengan firman menjadi manusia dan diam di antara kita, yang pertama itu meyakinkan kita bahwa kita sudah diberi kesempatan menjadi anak Allah, menjadi umat Allah. Bila kita mau percaya, bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah mengangkat status kita dari budak dosa, dari budak iblis menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang kedua, bila dikatakan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, itu meyakinkan kita saudaraku bahwa Tuhan pasti menyertai kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Seperti yang ditekankan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Di Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu memberi kita keberanian untuk melangkah ke depan. Mudah-mudahanlah pandemi ini bisa selesai di tahun 2022.
Kita berharap bahwa pemulihan ekonomi juga bisa tuntas di tahun 2022. Tetapi belum ada jaminan untuk itu. Negara Prancis saja sudah mengumumkan bahwa hal yang paling menyulitkan mereka di tahun depan, tahun 2022, adalah COVID dengan varian Omikron itu. Kita terus berdoa agar libur tahun baru ini tidak memunculkan lonjakan penularan yang baru. Tetapi apapun yang terjadi, saudaraku, ke depan itu dengan dikatakan diam di antara kita, kita tidak perlu takut karena ada jaminan Tuhan ada di antara kita. Dan sebenarnya itulah yang kita perlukan. Itu dikatakan oleh sebuah syair lagu pop Kamasean ya. Kamasean dengan judul Penyertaanmu. Syairnya berbunyi begini. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama bagiku. Itulah yang paling kita butuhkan. Dan Tuhan memberikan itu. Ketika Allah mau menjadi manusia, berarti Allah mau bersama-sama dengan kita, duduk dekat dengan kita, ada di samping kita, ada di dalam kita, mau menjadi sahabat kita. Dia bisa menjadi tempat kita untuk curhat, tempat kita melepaskan unek-unek yang mengganjal hati kita. Ketika Tuhan mau menjadi manusia dan diam di antara kita, maka kita bisa merasakan kasih Allah. Kita bisa menikmati kasih Allah. Kita bisa bercengkerama dengan Allah. Kita bisa bersahabat mesra dengan Allah. Karena itulah seorang penulis pernah mengatakan begini. Inkarnasi Allah menjadi daging dalam Tuhan Yesus membuat Allah bisa didekati. Daksongon ala na asing, latsobidoto gabar ni debatana lala subui berengon buka. Tetapi kita bisa mengekspresikan iman kita melalui lukisan wajah Yesus. Orang Batak melukis Yesus seperti orang Batak, orang Afrika melukis wajah Yesus seperti wajah orang Afrika dan lain-lain dan lain-lain. Karena apa? Karena Allah kita itu di dalam Yesus adalah Allah yang bisa didekati, yang bisa menjadi sahabat bagi kita. Dan yang terutama lagi, Yesus lahir sebagai bayi. Dia bukan seperti dewa-dewa agama lain yang langsung muncul sebagai orang dewasa. Tetapi Allah menjadi daging itu lahir sebagai bayi. Mengapa? Supaya kita semua bisa memeluknya. Tidak ada kita yang tidak suka dengan bayi, bukan? Semuanya kita ingin memeluknya, ingin menciumnya, ingin menggendongnya, bukan? Sada dope pahopunami. Alai asal ganum naik keluar siak kompleks ke julumelapor rotusi ala Masiho Libanon. Kalau tidak ketemu dengan 1-2 hari dengan Pak Hopu, rasanya ada yang kurang, kerinduan. Karena dia masih kecil, masih bayi. Seperti itulah Allah mau menjadi manusia dan menjadi seorang bayi supaya semua orang merindukannya, bersuka cita dengan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, yang pertama, apakah setelah kita merayakan Natal sekian kali, apakah kita semua sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Ketiga hal yang dilakukan Yesus tadi tidak akan berguna bila tidak ada penerimaan. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan firman menjadi daging itu akan berguna bila ada penerimaan. Janganlah seperti orang-orang Bethlehem di khotbah yang kemarin. Tidak ada tempat bagi Yesus di tempat penginapan. Hari ini saudaraku, ketika Allah mengatakan firman
telah menjadi daging. Apakah ada tempatnya di hati saudara? Apakah ada tempatnya di pekerjaan, di usaha, di bisnis, di studi saudara? Apakah ada tempatnya di kesibukan saudara-saudara? Dan yang kedua, bila Allah mau berdiam diri di tengah-tengah kita, adakah kerinduan kita untuk bersama-sama dengan Dia? Adakah kerinduan kita untuk selalu bertemu dengan Dia, untuk bercengkerama dengan Dia, untuk bersahabat dengan Dia? Salah satu alat uji cobanya adalah, alat ukurnya adalah, ketika kita melek di sitar sunggul hita sian parpodomata, baik itu di tengah malam atau di pagi hari, siapakah yang pertama sekali kita rindukan untuk kita sapa? Mulakaina di hutanami di baligi hian na julu, na perjulu di lului pitor pinahakku nina. Itu siamu doi, piaraannya di belakang begitu ya. Orang-orang di Jakarta yang pertama sekali diingatnya adalah, waduh, macet. Ayo cepat, macet begitu. Sekarang saudaraku, firman sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Siapakah yang paling kita rindukan setiap hari? Dan ketika kita akan tidur pada malam hari, siapakah yang ingin kita sapa untuk terakhir sekali sebelum kita ternyenyak dalam tidur kita? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau Tuhan yang maha baik, yang selalu memberi kami sapaan firman-Mu. Terutama sapaan firman-Mu di pesta Natal kedua dan minggu terakhir di tahun 2021 ini. Meteraikanlah itu Tuhan di hati kami yang terdalam, sehingga kami semakin terpaut pada anak-Mu Tuhan Yesus, karena hanya Dialah Juru Selamat yang sejati. Hanya Dialah yang kami ikuti, kami percayai, dan kami andalkan dalam seluruh hidup kami. Terutama menghadapi segala macam gelombang perjalanan hidup kami ke tahun depan ini. Karena Dia sudah ada di antara kami, sudah menjadi sahabat kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu di HKBP Serpong ini, di semua bidang kehidupan mereka. Berilah mereka kemujuran. Berilah juga mereka hati yang tetap mampu bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami mohon belas kasih-Mu, lawatlah mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka. Lawatlah mereka yang bersedih dan hiburkanlah mereka. Juga mereka yang sedang ragu-ragu, kuatkanlah mereka. Ya Tuhan, terimalah Natal kami malam ini sebagai dupa yang harum bagi nama-Mu. Dan berkatilah seluruh panitia yang telah berjerih payah untuk melaksanakan semua perayaan Natal di Huria ini selama untuk tahun 2021 ini. Kami mohon ya Tuhan, jauhkanlah pandemi ini dari bangsa kami. Kami memohon turutlah Engkau Tuhan bekerja di hati semua rakyat bangsa ini, agar semuanya mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, sehingga tidak terjadi lagi lonjakan penularan, terutama di libur tahun baru ini. Kami yakin bahwa Tuhan akan memperbolehkan kami memasuki tahun 2022 yang akan datang. Dan kami yakin Tuhan akan menjadikan tahun itu menjadi tahun yang penuh berkat dan tahun pemulihan bagi kami dan bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan mulialah nama-Mu. Amin.